Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Pada kali ini kita masih belajar tentang turunan fungsi trigonometri. Akan tetapi kalau minggu kemarin kita belajar menerapkannya dalam operasi pangkat, penjumlahan, dan pengurangan, maka pada hari ini kita akan belajar bagaimana menurunkan fungsi trigonometri yang menggunakan operasi perkalian, pembagian, ataupun dengan menggunakan aturan rantai. Adapun aturan dan sifat turunan fungsi masih kita gunakan seperti minggu kemarin ya, jadi Ibu tidak jelaskan lagi. Di sini ada 6 aturan dan sifat turunan fungsi, dan juga ada rumus turunan fungsi trigonometri, dan ada beberapa rumus trigonometri yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya yang mungkin bisa kita gunakan untuk menyederhanakan atau mengerjakan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Oke, langsung aja kita coba ngerjain soalnya ya. Dalam mengerjakan turunan fungsi trigonometri ada urutan-urutan yang harus kita kerjakan ya, supaya tidak lupa. Di sini Ibu tuliskan. Yang pertama, jika ada koefisien trigonometri maka tidak perlu diturunkan. Kalian tinggal menuliskannya saja. Terus yang kedua, jika trigonometrinya dipangkatkan, maka itu yang harus kalian turunkan pertama kali. Lalu yang berikutnya, trigonometrinya diturunkan, dan yang terakhir adalah sudut trigonometrinya yang diturunkan. Contoh soal, tentukan turunan pertama dari fungsi di bawah ini. Y sama dengan 6 dikurang 7X dikali sin 4X kuadrat ditambah X. Ini kalau tidak ada operasinya berarti dikali ya, karena dibatasi dengan tanda kurung juga. Nah, karena di sini ada dua fungsi, yaitu 6 dikurang 7X, dan ada juga fungsi trigonometrinya, yaitu sin 4X kuadrat ditambah X, maka kita menggunakan rumus turunan fungsi trigonometri pada operasi perkalian. Jadi di sini kita harus menentukan mana yang sebagai U, mana yang sebagai V ya. Kalau di sini Ibu akan coba untuk U-nya adalah 6 dikurang 7X, sedangkan V-nya itu adalah sin 4X kuadrat ditambah X. Nah, sekarang kita tinggal mencari turunannya masing-masing untuk fungsi ini. Untuk turunan pertama dari U, 6 dikurang 7X. Turunannya dari 6, ya, masih ingat? Betul, 0. Karena 6 itu adalah konstanta ya. Jadi kalau konstanta diturunkan, apakah dia bilangan positif, negatif, atau bahkan 0 sendiri, maka turunannya adalah 0. Sekarang min 7X. Ingat, kalau menurunkan harus mengalihkan koefisien dengan pangkatnya ya. Jadi di sini min 7X itu artinya min 7 dikali X pangkat 1. Jadi kita kalikan koefisien dengan pangkatnya, min 7 dikali 1 hasilnya min 7, X-nya pangkatnya berkurang 1, jadi 1 dikurang 1 hasilnya 0. Masih ingat X pangkat 0 itu berapa? Ya betul, 1 ya. Jadi 1 dikali min 7 hasilnya min 7. 0 dikurangin 7 hasilnya min 7. Sekarang kita mencari turunan pertama dari V. Sin 4X kuadrat ditambah X. Di sini dilihat, apakah ada koefisiennya? Ada sebenarnya 1 ya, tapi karena 1 tidak perlu dituliskan. Lalu yang kedua, turunkan pangkat trigonometri jika ada. Nah, di sini ada nggak trigonometrinya yang berpangkat? Tidak ada. Di sini ada pangkat 2, tapi bukan miliknya trigonometri, melainkan miliknya dari X. Dan X ini adalah sudut trigonometri, bukan trigonometrinya ya. Nah, jadi kalau begitu kita lanjut ke yang nomor 3. Turunkan trigonometrinya. Jadi di sini trigonometrinya adalah sin, turunannya adalah cos. Jadi sin 4X kuadrat ditambah X, turunannya adalah cos 4X kuadrat ditambah X. Setelah menurunkan trigonometrinya, kita harus menurunkan sudut trigonometrinya. Nah, di sini sudut trigonometrinya yang mana? Iya, betul. 4X kuadrat ditambah X ya. Jadi kita turunkan seperti tadi. Koefisien dikalikan dengan pangkatnya. 4 dikali 2 hasilnya 8. X pangkatnya jangan lupa setelah dikalikan dikurangin 1. 2 dikurangin 1 hasilnya 1. Begitu juga dengan yang di sini. X itu sama aja dengan 1 dikali X pangkat 1 ya. Jadi 1 dikali 1 tetap 1. X pangkatnya berkurang, 1 dikurang 1 hasilnya 0. Jadi di sini yang bisa dikerjakan, kita kerjakan dulu. X pangkat 1 adalah X dikali 8 hasilnya 8X. X pangkat 0, 1 dikali 1 hasilnya 1. 8X tambah 1 bisa? Tidak bisa ya, karena tidak sejenis. Nah, jadi sampai di sini aja sebenarnya sudah benar, karena tidak bisa dikalikan lagi. Hanya pada umumnya penulisan itu yang bentuk trigonometrinya ini biasanya diletakkan di bagian belakang.
Jadi pengali lainnya yang bukan bentuk trigonometri diletakkan di depan. Nah, jadi kita pindahkan aja ya 8x tambah 1-nya. Pada perkalian kan berlaku sifat komutatif, dibolak-balik hasilnya tidak berubah, kecuali pada matrik ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan V aksennya itu sama dengan 8x tambah 1 dikali cos 4x kuadrat ditambah x. Nah, kalau kita udah dapatkan U aksen, V, dan V aksennya tinggal kita masukkan ke dalam turunan operasi perkalian. Yaitu Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Langsung kita substitusi saja, U aksennya sama dengan min 7, V-nya itu adalah sin 4x kuadrat ditambah x, ditambah V aksennya 8x tambah 1 cos 4x kuadrat ditambah x, dikali U, U-nya 6 dikurang 7x. Nah, seperti ini, mana yang bisa dikerjain? Wah, di sini min 7 dikali sin 4x kuadrat ditambah x nggak bisa diapa-apain ya. Nah, kalau yang di sini gimana? 8x tambah 1 dikali cos 4x kuadrat ditambah x, nggak bisa juga, beda jenisnya. Nah, kalau begitu, kalau 8x tambah 1 dikali 6 dikurang 7x, bisa ya? Karena dia sama-sama pangkatnya di sini 1. Jadi kita kalikan 8x tambah 1 dikali dengan 6 dikurang 7x. Nah, ini perkaliannya bentuk faktor ya. Jadi jangan lupa, yang dikalikan dengan 6 dikurang 7x itu bukan hanya 8x-nya saja atau satunya saja, tapi semua yang ada di dalam kurung. Jadi 8x dikali 6 dikurang 7x, satunya juga dikali dengan 6 dikurang 7x. Kita dapatkan hasilnya 8x dikali 6 hasilnya 48x, 8x dikali min 7x itu hasilnya min 56x kuadrat, 1 dikali 6 hasilnya 6, 1 dikali min 7x hasilnya min 7x. Dikali cos 4x kuadrat ditambah x. Ada yang bisa dijumlahkan lagi atau ada yang bisa dioperasikan lagi? Oh, di sini ada ya. 48x dikurang 7x. Maka kita kurangin, berarti sisa 41x. Dikurang 56x kuadrat ditambah 6. Ada lagi yang masih bisa dikerjain? Sudah tidak ada ya? Nah, kalau begitu ini udah selesai sebenarnya. Hanya di sini dilihat urutan pangkatnya tidak berurutan ya. Biasanya kalau kita menuliskan polinomial itu berurutan ya, dari pangkat tertinggi ke terendah atau dari pangkat terendah ke tertinggi. Jadi supaya penulisannya lebih baik lagi, maka ini kita urutkan saja. Dan karena di sini pangkat tertingginya bernilai negatif, maka pangkat tertingginya di belakang saja ya. Jadi kita mulai dari pangkat terendah, sehingga bisa kita tuliskan 6 ditambah 41x dikurang 56x kuadrat. Jadi kita dapatkan untuk jawaban nomor 1, Y aksen atau turunan pertama dari Y adalah min 7 sin 4x kuadrat ditambah x ditambah 6 ditambah 41x dikurang 56x kuadrat dikali cos 4x kuadrat ditambah x. Tentukan turunan pertama dari fungsi di bawah ini. Fx sama dengan sin 6x per tangen x pangkat 5. Nah, kalau di sini kalian lihat pada soal nomor 2 ini ada dua fungsi, yaitu sin 6x, fungsi trigonometri, dan tangen x pangkat 5, juga fungsi trigonometri. Dan kedua fungsi ini dihubungkan dengan tanda operasi pembagian. Jadi nanti kita untuk mencari turunan pertamanya, kita mencarinya dengan menggunakan turunan pada operasi pembagian. Nah, sama seperti operasi perkalian yang kita kerjakan sebelumnya, kita tentukan dulu mana sebagai U dan mana sebagai V. Yang menjadi U itu adalah pembilang, sedangkan V itu adalah penyebut. Jadi di sini yang menjadi U pembilangnya yaitu sin 6x dan V-nya adalah tangen x pangkat 5. Oke, sekarang kita cari turunan pertamanya untuk U. U sama dengan cos 6x. Oke, karena ini bentuknya fungsi trigonometri, kita lihat dulu. Ada koefisiennya tidak? Ada 1, boleh ditulis, boleh tidak. Kita nggak usah tulis aja kalau cuma 1. Lalu pangkat. Apakah ada pangkat trigonometrinya? Oh, tidak. Di sini pangkat trigonometrinya, cosnya hanya pangkat 1 ya, jadi tidak perlu dikerjakan. Nah, kalau begitu, apakah ada bentuk trigonometrinya? Tentu saja, di sini ada cos, jadi kita turunkan dulu cosnya. Cos turunannya apa? Yap, betul, min sin. Jadi kalau cos 6x turunan pertamanya adalah min sin 6x. Nah, setelah trigonometrinya sekarang sudutnya yang diturunkan. 6x. Seperti tadi, 6x itu adalah 6x pangkat 1. Jadi kita kalikan koefisien dengan pangkatnya. 6 dikali 1 hasilnya 6. Dikali x pangkat
Setelah dikalikan, pangkatnya dikurangin 1, 1 kurang 1 hasilnya 0. Jadi 6x pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? 1, betul. 1 kali 6, 6. Jadi bisa kita tuliskan di sini min sin 6x dikali 6. Min sin 6x itu artinya min 1 dikali sin 6x ya. Jadi di sini yang bisa dikalikan adalah min 1 dikali 6. Jadi berapa? Min 6 sin 6x. Seperti ini. Nah, karena sudah tidak ada yang bisa dikerjakan lagi, kita lanjut ke yang V-nya. V ini kita cari turunan pertamanya. Apakah di sini ada koefisiennya? Ada, 1, boleh ditulis, boleh tidak ya. Kita lanjut, apakah trigonometrinya ada pangkatnya? Tidak ada. Trigonometrinya di sini hanya berpangkat 1. Jadi tidak perlu kita turunkan. 5 ini adalah pangkat dari X ya, bukan pangkat dari trigonometri. Ini adalah pangkat dari sudutnya. Nah, sekarang kalau begitu kita lanjut ke turunan dari trigonometri. Trigonometrinya yaitu tangen. Turunannya dari tangen apa? Betul, sekant kuadrat. X pangkat 5. Karena di sini sudutnya adalah X pangkat 5, maka di sini sekant kuadratnya juga sudutnya X pangkat 5 ya. Seperti ini, tinggal dikalikan lagi dengan sudut trigonometrinya yang diturunkan. X pangkat 5 kita turunkan. Di depan ini ada angka 1, 1 kali 5 hasilnya 5, X pangkatnya dikurangin setelah dikalikan, 5 dikurangin 1 hasilnya 4. Jadi seperti ini. Nah, ada yang bisa dikerjain lagi? Sudah tidak ada ya, tetapi seperti yang tadi Ibu sampaikan, bentuk trigonometri biasanya diletakkan di belakang. Jadi kita tuliskan 5x pangkat 4-nya di depan seperti ini. Nah, setelah mendapatkan U aksen dan V aksen, kita tinggal mensubstitusinya ke dalam rumus turunan pertama pada operasi pembagian, yaitu F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per V kuadrat. Tinggal kita substitusi saja. U aksennya itu sama dengan min 6 sin 6X. V-nya itu sama dengan tangen X pangkat 5 dikurang. V aksennya itu adalah 5X pangkat 4 sekant kuadrat X pangkat 5. U-nya adalah cos 6x per V kuadrat. V-nya adalah tangen X pangkat 5. Jadi tangen X pangkat 5-nya kita pangkatkan 2. Seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa ini sudah tidak ada yang bisa dikerjain ya. Jadi kita hanya bisa urutkan saja mulai dari koefisien dituliskan di depan. Min 6 sin 6x dikali tangen X pangkat 5. Ini urutannya sudah sesuai ya. Nah, yang di sebelah sini 5x pangkat 4 sudah sesuai diletakkan di depan. Sekant kuadrat X pangkat 5 dikali cos 6x. Nah, di sini ada dua bentuk trigonometri, sekant dan cos. Sekant pangkat 2 sedangkan cos pangkat 1. Nah, ini kita urutkan mulai dari pangkat yang terendah. Jadi cosnya nanti kita letakkan di depan, sekantnya diletakkan di belakang ya. Nggak masalah karena perkalian berlaku sifat komutatif. Pada umumnya, pangkat trigonometri itu ditulis di tengah-tengah seperti ini. Diletakkan di antara bentuk trigonometri dan sudutnya seperti ini. Jadi, jangan bingung kalau ada tulisan tangen kuadrat X pangkat 5, itu sama saja artinya dengan tangen X pangkat 5 dipangkatkan 2. Tentukan turunan pertama dari fungsi Hx sama dengan sin pangkat 4 2x ditambah pi per 6. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, jika ada pangkat di antara bentuk trigonometri dan sudutnya, maka itu bermakna pangkat itu adalah milik keseluruhan bentuk trigonometri tersebut. Jadi, sin pangkat 4 2x ditambah pi per 6 itu bisa kita tuliskan menjadi sin 2x ditambah pi per 6 dipangkatkan 4 seperti ini. Jadi, yang dipangkatkan 4 itu adalah hasil dari sinnya ya. Nah, kalau seperti ini nanti menurunkannya sama seperti kita menurunkan pangkat pada fungsi aljabar, yaitu mengalihkan pangkat ini dengan koefisien di depannya. Nah, di sini ada koefisiennya tidak? Kalau tidak dituliskan, berarti di sini koefisiennya 1 ya. Jadi kita kalikan 1 dikali 4. Hasilnya adalah 4. Nah, setelah diturunkan, pangkatnya terus dikurang 1. Jadi, 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi, turunan yang pertama untuk pangkat trigonometrinya itu adalah 4 sin 2x ditambah pi per 6 dipangkatkan 3. Nah, setelah kita menurunkan pangkat trigonometrinya, lalu kita turunkan trigonometrinya. Di sini bentuk trigonometrinya adalah sin. Maka kita turunkan turunan dari sin adalah cos.
Jadi turunan dari sin 2x ditambah pi per 6 itu adalah cos 2x ditambah pi per 6. Nah, setelah kita menurunkan trigonometrinya, lalu kita turunkan sudut trigonometrinya. Sudutnya yang mana? Ya ini ya, 2x ditambah pi per 6. Sama seperti tadi, kita turunkan 2x, di sini ada pangkat 1, jadi 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali x pangkat. Pangkatnya setelah dikalikan dengan koefisiennya dikurangin 1, jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Pi per 6. Pi per 6 ini sama saja dengan 180 dibagi 6 ya, dan itu merupakan konstanta. Ingat, apapun konstanta, apakah nilainya positif, negatif, atau 0, maka turunannya adalah 0, seperti ini. Nah, jadi sekarang tinggal kita kerjakan yang mana yang bisa dikerjakan? X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ada lagi yang bisa dikerjain? Oh, ada ya. 4 dikali 2. Hasilnya adalah 8. Ada lagi yang bisa dikerjain? Sudah tidak ada ya? Nah, kalau kalian mengerjakan esai sampai di sini sudah benar. Akan tetapi, kalau kalian mengerjakan soal pilihan ganda, maka pilihan ini biasanya tidak akan ada di pilihan itu. Bentuk ini harus kita sederhanakan lagi dengan menggunakan rumus trigonometri yang tadi Ibu sebutkan di depan, yaitu sin 2A sama dengan 2 dikali sin A dikali cos A. Nah, di sini kita lihat. Ada bentuk trigonometri sin dikali cos. Sama seperti ini, ada sin dikali cos. Kita lihat sudutnya. Ternyata sudutnya juga sama. Di sini sinnya sudutnya 2x ditambah pi per 6, sedangkan di sini juga cosnya sudutnya 2x ditambah pi per 6. Jadi nanti bisa kita misalkan 2x ditambah pi per 6 itu sebagai A. Nah, sekarang kita tinggal mencari duanya. Nah, 2 itu bisa nanti kita dapatkan dari penjabaran 8. 8 itu bisa kita jadikan 4 dikali 2. Nah, di sini 8-nya kita jabarkan menjadi 4 dikali 2. Lalu, sin pangkat 3, 2x ditambah pi per 6, kita jabarkan menjadi sin 2x ditambah pi per 6 dikali sin kuadrat 2x tambah pi per 6. Masih ingat ya, kalau bilangan berpangkat, kalau dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Jadi di sini 1 ditambah 2 hasilnya 3. Jadi benar penjabaran seperti ini. Dikali cos 2x ditambah pi per 6 kita ikutin dari atas saja. Nah, sekarang supaya mudah melihatnya, kita pindahkan dulu yang sin kuadratnya ke belakang ya. Nah, di sini bisa dilihat nih, 2 sin 2x ditambah pi per 6 dikali cos 2x ditambah pi per 6 itu identik dengan 2 sin A dikali cos A, di mana A-nya itu adalah 2x ditambah pi per 6. Sehingga bisa kita tuliskan bentuknya menjadi sin 2A, yaitu sin 2 dikali A-nya tadi adalah 2x ditambah pi per 6. Tinggal kita kalikan dengan sin kuadrat 2x ditambah pi per 6. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, ini kita buka dulu kurungnya. Kita kalikan dengan 2, menjadi 2 dikali 2x hasilnya 4x. 2 dikali pi per 6 itu 2 pi per 6. 2 pi per 6 bisa kita sederhanakan ya. Menjadi dibagi 2. 2 pi dibagi 2 hasilnya pi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan dan pangkat trigonometrinya sudah urut dari kecil ke besar, maka inilah hasil akhir. Tentukan turunan pertama dari fungsi di bawah ini. Jika Gx itu sama dengan tangen kuadrat pi dikurang 3x, maka tentukan nilai G aksen pi per 4. Nah, di sini yang diminta bukan G aksen x, melainkan G aksen pi per 4. Jadi ada sebuah konstanta atau nilainya. Nah, untuk mencari G aksen pi per 4 itu bisa kita dapat dengan cara mencari G aksen x-nya dulu. Nanti kalau kita sudah dapat G aksen X-nya, maka nanti kita tinggal mensubstitusi nilai X-nya dengan pi per 4. Jadi kita kerjakan seperti tadi ya. Nah, soal ini hampir sama seperti soal nomor 3 tadi ya. Di sini tidak ada fungsi trigonometrinya ditambah, dikurang, atau dikali, atau dibagi, melainkan di sini bentuk trigonometrinya mempunyai pangkat. Tangen kuadrat pi dikurang 3x itu sama saja dengan tangen pi dikurang 3x dipangkatkan 2 seperti ini.
Nah, sekarang karena trigonometrinya dipangkatkan, kita turunkan dulu. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. Setelah dikalikan jangan lupa pangkatnya dikurangin 1. Jadi 2 dikurangin 1 hasilnya 1. Setelah pangkatnya lalu trigonometrinya. Di sini ada trigonometrinya tangan, maka menjadi sekant kuadrat. Karena di sini yang diturunkan adalah tangan pi dikurang 3x, maka turunannya menjadi sekant kuadrat pi dikurang 3x. Nah, setelah trigonometrinya lalu sudutnya. Sudutnya di sini adalah pi dikurang 3x. Pi itu adalah 180 derajat. Maka ini adalah konstanta. Kalau konstanta turunannya pasti sama dengan 0. Ya, betul. Nah, sekarang min 3x. Min 3x itu artinya min 3 dikali x pangkat 1. Karena tidak ditulis pangkatnya pangkat 1 ya. Jadi min 3 dikali 1 hasilnya tetap min 3 dikali x, pangkatnya dikurangin 1. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Oke, sekarang kita sederhanakan. X pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 dikali min 3 hasilnya tetap min 3 ya. Jadi 0 dikurang 3 itu maka hasilnya tetap min 3. Nah, pangkatnya ini tadi kita letakkan di tengah ya. Jadi seperti ini, 2 dikali tangan pangkat 1 pi dikurang 3x dikali sekant kuadrat pi dikurang 3x. Ada yang bisa dikalikan? Ada ya? 2 dikali min 3, hasilnya min 6. Nah, karena pada umumnya itu pangkat 1 tidak perlu dituliskan, maka di sini juga kita hilangkan saja. Tangan pangkat 1 menjadi tangan saja seperti ini. Lalu dituliskan dikali sekant kuadrat pi dikurang 3x. Ada yang bisa dikerjain lagi? Sudah tidak ada ya? Nah, tapi yang ditanya pada soal ini bukan G aksen X-nya, melainkan G aksen pi per 4. Jadi di sini tinggal kita substitusi atau ganti X-nya dengan pi per 4. Nah, kalau bentuk radian itu bentuknya pecahan seperti ini ya. Nah, mengerjakannya agak sulit. Jadi kita rubah dulu menjadi bentuk derajat. Pi itu sama saja dengan 180 derajat. Jadi kita bagi dengan 4, 180 dibagi 4 hasilnya 45 derajat. Nah, nanti kalau bentuknya sudah dalam bentuk derajat seperti ini akan lebih mudah untuk menghitungnya. Jadi sekarang tinggal kita substitusi X dengan 45 derajat. Jadi karena di ruas kirinya kita ganti X-nya dengan 45 derajat atau pi per 4, maka ruas kanannya juga kita ganti X-nya dengan pi per 4 atau 45 derajat. Sehingga menjadi min 6 dikali tangan, pi-nya kita ganti dengan 180 derajat, karena bentuknya kita rubah dalam derajat ya, dikurang 3X, X-nya kita ganti dengan 45 derajat, karena di sini G aksen X-nya berarti diganti dengan 45 derajat ya, dikali sekant kuadrat pi, pi-nya kita ganti dengan 180 derajat, dikurang 3 dikali X-nya kita ganti dengan 45 derajat. Ingat yang dikerjain yang perkalian dulu ya, jadi 3 dikali 45 itu hasilnya adalah 135, begitu juga dengan 3 dikali 45 sini, hasilnya juga 135, sehingga kita dapatkan hasilnya 180 derajat dikurangin 135 derajat itu adalah 45 derajat. Begitu juga dengan 180 derajat dikurangin 135 derajat, hasilnya juga 45 derajat. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja. Tangan 45 masih ingat? Iya, betul. 1 ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah sekant kuadrat 45. Nah, sekant kuadrat 45 derajat itu sama saja artinya dengan sekant 45 dikuadratkan. Sekant 45 derajat berapa? Jangan bingung ya, walaupun kita hanya menghafal sudut-sudut trigonometri pada bentuk sinus, kosinus, dan tangen, sekant itu juga merupakan bagian dari sin, kos, dan tangen itu. Kita gunakan rumus trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa sekant A itu sama saja dengan seperkos A. Jadi di sini kita bisa ganti sekant 45 derajat itu menjadi 1 per kos 45 derajat. Dipangkatkan 2. Nah, sekarang kalau kos 45 sudah tahu ya, kos 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, 1/2 akar 2 itu artinya 1/2 dikali akar 2 ya. Sama saja bentuknya menjadi akar 2 per 2. Nah, yang di dalam kurung ini masih bisa kita sederhanakan. Di sini ada operasi pembagian dengan pecahan. 1 dibagi akar 2 per 2. Masih ingat caranya? Ya, pembagiannya berubah menjadi operasi perkalian, lalu penyebutnya dibalik.
akar 2 per 2 menjadi 2 per akar 2. Jadi sekarang 1 dikali 2 per akar 2. Hasilnya sama dengan 2 per akar 2. Nah, kalau yang di dalam kurung sudah tidak bisa dioperasikan lagi, maka sekarang kita tinggal pangkatkan 2 saja. Yang dipangkatkan 2 adalah semua yang ada di dalam kurung. Jadi, 2 pangkat 2 hasilnya 4, akar 2 dipangkatkan 2 juga hasilnya 2. Akar 2 dikali akar 2 kan akar 4 ya, sama saja dengan 2. Nah, sekarang tinggal mengalikan saja. Boleh dikalikan dulu atau boleh langsung dibagi. 4 bagi 2 itu sama dengan 2, jadi 6 dikali 2 hasilnya 12. Gimana? Seru ya? Oke, selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.